warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Amma ba'du. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, khususnya kepada Shahibul Bait yang telah menyediakan tempat dan hidangan makanan, kita doakan bersama-sama semoga hajat-hajat Shahibul Bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya juga mendapatkan barokah dan dimudahkan segala urusannya, serta semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala wa lillahil asmaul husna, yang maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah sangatlah banyak sekali, tidak terhitung. Ada nama-nama Allah yang tidak ada satupun yang tahu kecuali hanyalah Allah. Ada nama-nama Allah yang kita ketahui karena berdasarkan keterangan di dalam hadis, ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ada 100 beserta dengan lafaz Jalalallah, yang disebut dan diistilahkan dengan sebutan Asmaul Husna. Dan panjenengan ya sudah terbiasa ya mendengar nama-nama Allah ini, Asmaul Husna. Kayaknya kalau di daerah sini sering dilantunkan ya. Bahkan kemarin ada jamiah Asmaul Husna gitu. Ada jamiah namanya Asmaul Husna. Perlu diketahui makna dari Asmaul Husna. Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya kesempurnaan. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Artinya Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan layak baginya. Terus kemudian ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan bahwa la yajuzu an nusammiyallah lam yusammi bihi nafsah wala sammahu bihi rasul wala ajma'a alaihi muslimun. Ini sebuah kaidah yang perlu diperhatikan, bahwa kita tidak boleh menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran,
dengan nama yang tidak disebutkan di dalam hadis, dengan nama yang tidak disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita tidak boleh satu menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga tidak disepakati oleh para ulama. Contohnya, di dalam suratul Baqarah itu kan disebutkan ada sebuah ayat, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Perlu diperhatikan lagi bahwa yastahzi pada ayat ini jangan diterjemahkan Allah mentertawai, Allah merendah, mentertawai, ya, karena ini tidak bisa dibenarkan. Tapi makna yang benar yastahzi di sini artinya Allah membalas perilaku orang-orang kafir, yaitu mendapatkan siksaan di neraka selamanya. Karena memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya salah satu nama Allah Al-Mustahzi, maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama Al-Mustahzi. Dan juga kita tidak boleh menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak layak bagi Allah. Contohnya cerdas. Tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah bahwa Allah itu cerdas. Karena cerdas itu ya membutuhkan namanya akal. Meskipun cerdas adalah sifat sempurna bagi manusia, tetapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita tidak boleh mengatakan ya Allah Maha memeluk. Ya, ada sebagian orang yang jahil, yang tidak paham ilmu agama, dia mengatakan ketika aku rindu kepada Allah, katanya seperti itu, maka Allah akan memeluk aku. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang tidak dibenarkan dan bahkan bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Karena tidak ada salah satu nama Allah adalah Allah Maha Pemeluk, itu enggak ada. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah memeluk kita. Begitu juga kita tidak boleh mengatakan Allah ganteng, Allah keren, Allah online. Nah, karena ada sebagian nih orang yang mengatakan Allah itu online, Allah itu keren, Allah itu ganteng. Na'udzubillah. Ini adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Padahal kaidah dasarnya bagaimana? Walillahil asmaul husna, yakni nama-nama Allah itu sempurna, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala dan layak bagi Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan asmaul husna, barang siapa yang menghafal nama-nama Allah Ta'ala dan paham maknanya serta meyakininya, maka jaminannya adalah surga. Jadi bukan hanya sekedar hafal saja. Kalau sekarang kan banyak orang yang hafal asmaul husna, tapi kalau ditanya tidak paham dan tidak tahu maknanya. Non muslim saja kalau disuruh menghafal asmaul husna bisa. Ya kan? Bisa. Terus kemudian kita mengatakan, oh berarti dia jaminannya surga. Ya tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud di dalam hadis tentang faidah asmaul husna adalah apa? Orang yang hafal asmaul husna, ini yang pertama. Yang kedua, faham maknanya. Yang ketiga, meyakini maknanya. Maka jaminannya adalah surga. Surga itu apa? Surga itu makhluknya Allah. Ya, surga adalah makhluknya Allah. Dan surga adalah darun na'im, tempatnya kenikmatan. Surga adalah darus thawab, tempatnya pahala. Artinya orang-orang mukmin yang berbuat baik, yakni amal saleh saat di dunia, ya, maka dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat, yaitu masuk di dalam surga dan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan baginya, itu pahala. Terus kemudian surga itu diabadikan oleh Allah Ta'ala.
Jadi sekarang surga sudah diciptakan Allah dan tidak ada akhirannya, yakni abadi, karena disebabkan diabadikan oleh Allah Ta'ala. Surga tempatnya di atas langit ketujuh. Di atasnya surga ada makhluk Allah yang namanya Arsy. Arsy itu disebutkan lahu sarirun lahu qawaid. Arsy itu bagaikan ranjang yang memiliki tiang-tiang yang diangkat oleh 4 malaikat sebelum kiamat, dan pada saat hari kiamat diangkat oleh 8 malaikat, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Ini Arsy. Nah, orang yang hafal Asmaul Husna, faham dan meyakininya, maka jaminannya apa? Jaminannya adalah surga. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu maknanya Allah Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman di dunia. Dan Allah Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Nah, jadi di dunia sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeluruh secara umum. Orang yang beriman, baik taat ataupun ahlul maksiat, mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan rezeki Allah. Ini menunjukkan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, terus kemudian orang yang tidak beriman juga mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Bahkan banyak orang-orang yang tidak beriman lebih kaya daripada orang-orang yang beriman. Di dunia saja, ya, di dunia. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah menyeluruh kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman di dunia. Namun di akhirat rahmat Allah hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi nanti di akhirat ya, bahwa yang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maknanya, rahmatku yakni rahmatnya Allah menyeluruh secara keseluruhan, yakni di dunia. Rahmat Allah kepada orang yang beriman, orang yang tidak beriman. Tapi ayat yang selanjutnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Tetapi rahmat Allah di akhirat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, Ar-Rahman ini nama Allah yang khusus. Jadi tidak boleh kita menamakan selain Allah dengan nama Ar-Rahman. Ya, tidak boleh kita menamakan si fulan Rahman, nggak boleh. Apalagi binatang dinamai Rahman, nggak boleh. Karena ini nama khusus bagi Allah, kecuali disertai dengan kata Abdul. Ya, contohnya Abdur Rahman. Jadi kalau ada orang namanya Abdur Rahman, dipanggil Abdul saja, jangan dipanggilnya Rahman. Ya. Ada namanya Abdur Rahman, ayah nanti panggilannya Abdul, ya. Afandi nanti dipanggil Afandinya saja. Terus ini perbandingannya. Sebagaimana lafaz Allah Jalalah Allah ini khusus bagi Allah, jadi tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama Allah, ya. Tidak boleh bayi baru lahir dinamai Allah, nggak boleh, haram, ya, hukumnya haram. Karena ada nama-nama khusus bagi Allah, ya, yang tidak boleh selain Allah dinamai dengan nama tersebut. Bahkan diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, ada seorang wanita melahirkan seorang anak. Bukan melahirkan binatang, melahirkan seorang anak. Terus kemudian anak tersebut dinamai dengan nama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini disambar petir, mati. Panjenengan nggak usah coba-coba. Nanti sambar petir apa enggak ya? Nggak usah dicoba-coba. Ini kejadian diceritakan di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah kitab Fathul Mu'in.
Karena memang lafaz jalalah Allah khusus bagi Allah. Begitu juga Ar-Rahman khusus bagi Allah Ta'ala. Karena makna Ar-Rahman lebih menyeluruh. Lalu kemudian rahmat Allah yang menyeluruh di dunia kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, ini tidak menunjukkan bahwasannya Allah mencintai kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, contohnya di dunia ya, di dunia kita lihat realitanya. Banyak orang-orang yang tidak beriman justru hartanya melimpah, punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya sawah juga banyak, bahkan ada yang punya pesawat, bahkan ada yang punya pulau, ya kan? Kaya di dunia. Tapi ini tidak menunjukkan bahwasannya Allah mencintai kepada orang-orang yang tidak beriman. Karena ditegaskan di dalam Al-Quran, fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai kepada orang-orang yang beriman. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, ada sebuah hadis, ini peringatan untuk kita semua ya. Nasihat bagi saya dan nasihat bagi panjenengan semuanya, bahwa Kanjeng Nabi ini dawuhnya, innallaha yu'til mala liman yuhib wa liman la yuhib, wa innama yu'til iman illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Jadi panjenengan semisal dapat uang banyak, ini jangan langsung terus kemudian lebih condong ke rasa pengharapan yang sangat tinggi, tapi juga ada rasa khawatir. Ya Allah, saya mendapatkan uang yang begitu banyak ini, apakah atas ridho dari Engkau? Apakah tidak ya Allah? Apakah ini justru akan menjadikan aku akan lalai kepada Engkau ya Allah? Jadi harus introspeksi. Apakah ini min halal? Apakah tidak? Karena harta akan diberikan kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Akan tetapi perhatikan ini, bahwa iman Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang dicintai saja. Jadi meskipun panjenengan tidak memiliki harta yang begitu banyak, tapi memiliki keimanan yang benar, ini justru sesungguhnya panjenengan itu memiliki segalanya. Paham kan? Jadi nggak usah putus asa ketika kita tidak memiliki harta, karena kita memiliki keimanan yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat, tidak akan dimasukkan neraka selamanya. Gimana? Jadi harus senang, bahagia, dan jangan putus asa, dan selalu semangat dalam melaksanakan ibadah. Jadi perlu diperhatikan bahwa nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan kesempurnaan. Allah Ta'ala tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah, tidak boleh menamakan Allah dengan nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, hadis ataupun konsensus ulama. Semoga ya Mau'izatul Hasanah ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya, dan bisa kita renungi, bisa kita pahami, dan juga bisa kita amalkan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.